Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vena Putri. Saya Vika Devana Farhani. Aku Aur. Saya Anggarintas Bumi. Kan namaku Salsa. Saya Zapana Bilakila Nisa. Dari kelompok komunikasi budaya dan kearifan lokal. Prodi Ilmu Komunikasi Visip Unpas. Nah, di sini kami bakal ngajak kalian nih buat berkeliling ke berbagai daerah untuk mengenal kesenian tradisional yang ada di sana. Yuk kita lihat, let's go. Hai, saya Vena Putri berasal dari Kota Curup yang berada di Provinsi Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian yang berasal dari Kota Curup, yaitu Tari Kejai. Tari Kejai merupakan kesenian rakyat Rejang yang dilakukan pada setiap upacara Kejai berlangsung. Upacara Kejai merupakan hajatan terbesar di suku Rejang. Dikatakan hajatan terbesar karena yang mengangkat hajat tersebut merupakan orang-orang yang mampu. Tari ini adalah tarian sakral yang diyakini masyarakat mengandung nilai-nilai mistik, sehingga hanya dilaksanakan oleh masyarakat Rejang dalam acara penyambutan para biku, perkawinan, dan adat marga. Tarian tersebut dimainkan oleh para muda-mudi di pusat-pusat desa pada malam hari di tengah-tengah penerangan lampion. Tarian ini sebagai ajang perkenalan antara bujang gadis dan suku Rejang. Dalam tarian Kejai, terdapat tempat khusus untuk melakukan tarian ini, yaitu Balai Kejai dan Kehati Keren Panai. Merupakan sebuah sesaji yang harus dipenuhi sebagai alat pemikatnya. Busana yang dikenakan dalam tarian itu, yaitu pakaian adat masyarakat suku Rejang. Musik yang mengiringi tarian tersebut pun sederhana, yaitu musik yang berasal dari suku Rejang, yang pasti mempunyai makna tersendiri bagi suku Rejang. Kekhasan tarian ini adalah alat-alat musik pengiringnya terbuat dari bambu seperti kulintang, seruling, dan gong. Tarian ini dimainkan sekelompok orang yang membentuk lingkaran dengan berhadap-hadapan menyerupai jarum jam. Dalam jumlah pasangan penari haruslah ganjil, sebab terdapat keyakinan bahwa yang akan menjadi penggenap tarian ini adalah Dewa Dewi. Para penari juga harus berasal dari marga yang berbeda. Sejalan dengan fungsi tari tersebut sebagai wadah pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Saya Vika, saya berasal dari Bandung dan saya akan menjelaskan permainan tradisional yang ada di Jawa Barat, yaitu permainan oray-orayan. Oray-orayan yang dalam bahasa Sunda artinya ular adalah salah satu permainan tradisional yang ada di Jawa Barat. Permainan ini sudah lama sekali ada, tetapi tidak diketahui sejak kapan permainan ini disebutkan sebagai permainan tradisional. Permainan ini hanya membutuhkan sebidang tanah yang luas, karena nantinya para pemain akan membentuk suatu barisan. Barisan tersebut terdiri dari beberapa anak, yang paling depan disebutkan sebagai kepala dan yang paling belakang disebutkan sebagai ekor. Nantinya mereka akan mengelilingi kedua teman mereka yang membentuk suatu perangkap, menggunakan kedua tangan mereka. Dan permainan ini akan diiringi oleh kawih. Kawihnya seperti ini. Ketika kawihnya sudah selesai, maka kedua orang yang tadi membentuk perangkap akan menangkap salah satu orang yang ada di bawah mereka. Dan orang yang tertangkap harus memilih di antara kedua temannya tersebut. Ketika semuanya sudah habis, maka kedua kepala tadi akan membentuk suatu kedua barisan dan mereka akan memperebutkan anak mereka. Dan begitulah permainannya terjadi. Permainan ini untuk melatih ketangkasan pada anak dan diiringi oleh musik sehingga akan lebih ceria.
Hai semuanya, aku Aur. Jadi di sini aku mau ngebahas tentang kesenian yang berada di salah satu kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu tari sintren. Nah, tari sintren ini merupakan kesenian khas dari kota Cirebon yang memiliki unsur magis di dalamnya. Jika kalian familiar dengan tari sintren ini, pasti kalian tahu dong bahwa tari sintren ini setiap pertunjukannya pasti penarinya menggunakan kacamata hitam. Nah, for your information nih guys, jadi tari sintren ini tidak hanya sebatas kesenian saja, tetapi juga menjadi media dakwah bagi para wali sebelumnya untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kenapa bisa sebagai media dakwah? Karena dalam tari ini terdapat syair-syair yang di dalamnya mengajarkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebaikan, terutama dari agama Islam. Nah, kalian juga tahu gak sih guys, kalau misalnya penari dari tarian sintren ini juga memiliki persyaratannya loh. Itu harus mensucikan dirinya terlebih dahulu dengan cara berpuasa. Nah, seperti yang kalian tahu, berpuasa itu untuk mencegah diri kita untuk melakukan perbuatan dosa yang lain. Jadi, penari dari tarian sintren ini harus benar-benar suci dari dosa sebelum pertunjukannya dimulai. Salah satunya dengan melakukan puasa terlebih dahulu. Buat kalian yang masih belum tahu tari sintren seperti apa, nah ini Aur kasih cuplikannya ya. Check it out. Produk-produk sintren yang akan hadir nanti. Saya berasal dari Bekasi, saya akan menjelaskan tentang kesenian Tanjidor Bekasi. Tanjidor di Bekasi dikenal pada abad ke-19. Tanjidor Bekasi berbeda dengan Tanjidor Jakarta maupun Tanjidor Tangerang. Tanjidor Kabupaten Bekasi lebih mengandung unsur parahyangan atau Sunda Karawitan, sedangkan Tanjidor yang berkembang di kota Bekasi lebih kental dengan nuansa Betawi. Tanjidor Bekasi biasanya dipentaskan pada acara pernikahan, hitanan, pesta ataupun hajatan, hingga peringatan proklamasi kemerdekaan. Sedangkan lagu yang biasa dibawakan oleh orkes Tanjidor diantaranya seperti Keranton, Bananas, Cente Manis, Merpati Putih, Surilang, dan sebagainya. Aku Salsa, aku berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang kesenian yang berasal dari Majalengka, yaitu Sampyong Majalengka. Sampyong merupakan permainan adu ketangkasan dan adu kekuatan, dipukul dan memukul oleh alat yang terbuat dari kayu atau rotan sepanjang 60 cm. Pemain Sampyong ini terdiri dari 2 orang yang saling berhadapan, mau itu laki-laki atau perempuan, dan dipimpin oleh wasit yang disebut Malandang. Kedua pemain tersebut menggunakan tergos, yaitu tutup kepala yang terbuat dari kain dan diisi oleh alat-alat empuk untuk melindungi kepala yang disebut balakutal. Nah, sasaran pukulannya bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan pemain akan dinyatakan kalah apabila si pemain tersebut tidak kuat menahan rasa sakit atas pukulan tersebut. Adapun aturan baru dari permainan di kesenian Sampyong, yang pertama, seorang pemain hanya diberi jatah 3 kali pukulan saja. Yang kedua, seorang pemain hanya bisa memukul lawannya di bagian betis, tidak lebih dari itu. Yang ketiga, seorang pemain bisa digolongkan berdasarkan usia, ada golongan tua, menengah, muda, dan anak-anak. Nama Sampyong ini populer karena artinya yaitu Sam, 3, Pyong, pukulan. Nah, kata-kata tersebut keluar dari seorang penonton yang berasal dari Cina, dan dia tertarik karena jumlah pukulannya itu, yaitu 3 kali pukulan. Sebagai salah satu kesenian tradisional, Sampyong sering diadakan di acara-acara tertentu, misalnya hajatan. Dan sekarang pun Sampyong itu sering digunakan di
acara adu domba. Berikut ada beberapa urutan pertunjukan sampyong di acara-acara khusus. Yang pertama yaitu semua pemain memasuki arena dipimpin oleh wasit dan memberi penghormatan kepada semua yang ada di situ dan diiringi oleh lagu pencak yaitu golempang. Kedua, pertunjukan eksibisi yang dilakukan oleh 2 orang tokoh ujungan sebagai pembuka. Yang ketiga, pertunjukan utama. Seorang pemain berhadapan dengan lawannya sesuai urutan panggilan dan dipimpin oleh maladang. Sebagai penghormatan, kelompok sampyong Mekar Padesaan dari Simpereum ini pernah mewakili Jawa Barat dalam event pertunjukan seni olahraga di Bali beberapa waktu lalu. Sedikit ada cuplikan kesenian sampyong Majalengka. Halo, saya Zulfa Nabila Kiratnisa. Saya berasal dari Jawa Barat, tepatnya dari Cililin. Nah, di sini saya akan memperkenalkan salah satu kesenian dari Jawa Barat, yaitu alat musik angklung. Dan berbicara soal angklung memang tidak dapat dipisahkan dari Jawa Barat, di mana alat musik ini berkembang di masyarakat Sunda. Namun pada zaman dahulu, instrumen angklung ini digunakan untuk tradisi keagamaan memanggil Dewi Sri atau Dewi Padi sebagai lambang kemakmuran untuk turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada padi. Nah, angklung merupakan alat musik Jawa Barat yang terbuat dari bambu. Alat musik ini terdiri dari 2 sampai 4 tabung bambu yang dirangkai menjadi satu dengan tali rotan. Nah, tabung bambu ini diukir dengan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan nada tertentu ketika bambu ini digoyangkan. Nah, kata angklung itu sendiri berasal dari bahasa Sunda angkleng-angklengan, yaitu gerakan pemain angklung, serta dari suara klung yang berasal dari instrumen itu, sehingga diberi nama angklung. Namun sebenarnya angklung ini merupakan pengembangan dari alat musik calung yang terbuat dari bambu juga, namun cara memainkannya dengan cara dipukul. Sedangkan angklung, cara memainkannya itu dengan cara digoyangkan, sehingga hanya menghasilkan satu nada saja dari setiap instrumennya. Nah, seiring perkembangannya, pada November tahun 2010, UNESCO menetapkan bahwa angklung sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Nah, di Bandung itu ada salah satu tempat yang masih melestarikan kesenian angklung ini. Tepatnya itu bernama Saung Ujo. Nah, di Saung Ujo itu kita dapat mengenal lebih jauh tentang angklung, dapat juga memainkannya, dan kita juga diberitahu bagaimana cara membuat alat musik angklung.